Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kita untuk kita bisa beribadah. Mari kita siapkan hati kita, kita mau bawa yang terbaik, persembahan kita, pujian kita, syukur kita kepada Allah yang hidup. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk saat ini fokus. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, bahkan sangat amat baik Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami boleh menyaksikan pertolongan demi pertolongan Tuhan darimu Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kalau saat ini kami masih boleh bernafas Tuhan, itu semua oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari setiap hati yang mau bersyukur, angkat suaramu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Allah yang hidup. Kami datang naikkan syukur kami, sebab Tuhan baik. Engkau baik, sangat baik. Haleluya Tuhan. Engkau melihat setiap hidup kami Tuhan. Engkau mengetahui setiap keberadaan kami pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa dan roh kami Tuhan, kami hampiri Engkau Allah yang hidup. Haleluya Tuhan. Sungguh besar dan mulia kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan, yang menyelamatkan hidup setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, jiwa yang Kau selamatkan ini akan bersyukur Tuhan, rindu untuk memuji dan meninggikan Kau Tuhan. Yesus, kekasih jiwa kami Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan.
katakan dengan segenap hatimu. Esa mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan yang baru pada setiap kami, Tuhan. Engkau ada setiap kami mengalami kesesakan, Tuhan. Yesus Tuhan, penebusku, karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur dan pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan, dan pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkan. Mari angkat tanganmu, menyucikan dan terima kasih Yesus. Ku naikkan syukur, ini syukur kami Tuhan. Maha mulia dan terindah. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Karena kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Hidupku, ku naikkan syukur dan pengorbanan, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang termulia Tuhan. Sungguh Engkau yang terindah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala pengagungan, Engkau layak terima segala syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagi
pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pujian kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Naikkan suaramu. Segala pujian bagimu Tuhan, segala syukur hanya bagimu Yesus. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir. Amin. Yes Tuhan, Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian kami, kaulah sembah kami, kaulah pengagungan kami Tuhan. Ya rara ya rana ya shekara rana maya, ya rara mana ya shekara rana ya rana ya shekara rana ya rana ya shek, ya rana maya rana ya shekara rana ya shekara te bekara rana ya rana maya shekara shekara rana ya rana ya shekara rana ya shek. Oh, Engkau diagungkan dan disembah Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami boleh dipuaskan Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Setiap kami boleh bertemu muka denganmu Tuhan. Setiap kami boleh dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Terima kasih buat kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Yang sungguh Tuhan,
kami yang tidak layak Engkau layakkan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mengingat kasih-Mu Tuhan, sungguh Tuhan kami merasa siapakah kami ini Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau jadikan setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Lebih apa yang dipikirkan dunia, lebih dari apa yang dilihat oleh dunia, oleh manusia. Tapi Engkau membuat hidup setiap kami berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom. Selamat pagi, kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Mari saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11. Dan tak terasa saudara, kita sudah memasuki pada bulan September, dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, merayakan Natal ya. Merayakan Natal saudara, enggak terasa sudah bulan September. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11, judul perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya akan bacakan saudara. Pada suatu kali Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Tuhan Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentunya kisah ini sudah tidak asing lagi buat kita. Kita sudah berulang kali membaca bahkan mendengar dari kisah ini, di mana ketika Tuhan Yesus berkeliling menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus tiba di sebuah pantai Genesaret, dan Tuhan Yesus melihat ada dua perahu yang sedang ditambatkan di tepi pantai, dan ternyata nelayan-nelayannya sedang membersihkan jalannya. Lalu Tuhan Yesus sampaikan itu kepada si nelayan itu supaya satu perahu agak dibawa ke tengah sedikit. Dan ternyata banyak orang sedang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah, apa maksud gerangan Tuhan Yesus hendak masuk di dalam perahu agak ke tengah sedikit? Karena Tuhan Yesus hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan ternyata mereka, orang-orang ini hendak
mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, namun ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan yang sangat penting, yang akan menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua, di mana Tuhan Yesus berkata kepada Simon, supaya Simon setelah Tuhan Yesus selesai menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus berbicara kepada Simon agar Simon menebarkan jalannya kembali di tengah laut. Saudara, kita tahu bahwa Simon dan dua perahu dan dengan teman-temannya itu, mereka semalaman sudah pergi ke laut, namun hasilnya nihil. Mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun, saudara. Namun saudara, Tuhan Yesus memerintahkan agar Simon pergi ke tengah laut lagi untuk menebarkan jalannya. Nah, lalu Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami sudah bekerja dengan keras. Kami tahu, kami paham di mana letak ikan. Namun pada kenyataannya kami tidak mendapatkan apa-apa. Kami dengan tangan hampa kosong. Karena Engkau yang meminta aku, karena Engkau yang menyuruh kami untuk menebarkan kembali, maka kami akan melakukan juga." Nah, ini perkataan Simon. Yang perlu digariskan, yang perlu digarisbawahi adalah karena Tuhan Yesus yang memerintahkan, maka Simon mau melakukan juga. Mau melakukan juga. Nah, saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang teramat sangat penting buat kita. Kenapa? Jika Tuhan yang memerintahkan, maka ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka disitulah kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Seringkali kita mengandalkan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan skill kita, namun pada kenyataannya hasilnya nol. Nah, saudara, dari kisah ini kita mendapatkan 3 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, hidup itu berhasil dan tidaknya itu tidak ditentukan oleh pengalaman. Seseorang berhasil tidak ditentukan oleh pengalaman. Katakan sama-sama, pengalaman. Ada orang banyak garam, sudah banyak pengalamannya, namun pada kenyataannya hasilnya nol, saudara. Ini yang seringkali terjadi. Apa sih sebenarnya pengalaman? Pengalaman adalah sebuah kegiatan kita atau sebuah rangkaian peristiwa yang sudah kita alami di masa lalu. Saya percaya setiap kita pasti punya pengalaman. Pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang penuh dengan sukacita, pengalaman yang penuh dengan gembira, bahkan pengalaman yang membuat kita, waduh, seolah-olah sudah gak ada harapan, hancur hidup kita. Sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau, itu sebuah pengalaman. Dan pengalaman seringkali banyak orang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru dasar untuk kita berbicara agar kita ke depan hidup kita jauh lebih baik lagi. Benar bukan, saudara? Saya yakin pengalaman itu adalah tempat berpijak di mana kita ingin hidup yang jauh lebih baik lagi, saudara. Satu contoh, saudara. Saya punya pengalaman dan pengalaman itu tidak akan pernah terlupakan. Tatkala saya masih SMP, saudara, saya mewakili sekolah saya ikut lomba. Salah satu lomba yaitu ya pancalomba. Ada lompat tinggi, lompat jauh, tolak peluru, dan lari. Lari jarak menengah dan lari 100 meter. Nah, saudara, saya spesialisnya adalah lari 400 meter. Saudara, dan pada saat saya sampai mewakili itu, saudara, karena belum punya pengalaman, saya lari. Lari karena saya sudah latihan rutin, saudara, lari. Dan apa
yang terjadi saudara? Saya memulai start dengan baik. Dan saya ada di garis yang paling depan. Namun ternyata apa saudara? Karena saya sprint di depan dan ternyata saya kehabisan tenaga dan energi. Padahal tinggal 30 meter lagi saudara. Tapi saya sudah ngus-ngusan. Dan akhirnya saya gagal. Nah saudara, saya gagal. Nah lalu saudara, ketika saya gagal saya punya pengalaman. Bagaimana caranya saya memenangkan. Dan pada saat saya SMA, saya wakili SMA, di Mandala Krida, saya juara. Kenapa? Saya pengalaman, saya nggak mau di depan, tapi saya mengawal pelari-pelari itu. Padahal pada waktu itu ada yang juara PON. Dan saya juara 400 meter, saudara. Ada pialanya di SMA, saudara. Nah, lalu saudara, saya kawal mereka. Begitu tinggal 100 meter, saya langsung lari sprint, saya terus pacu. Dan akhirnya saya juara. Nah, jadi mulai banyak pengalaman. Ingin lebih lagi. Nah, itu bidang jasmani salah satu contoh saja saudara. Nah, saudara kasih Tuhan. Di dalam rohani pun juga setiap kita pasti punya pengalaman. Ada orang punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Disembuhkan secara pribadi dengan Tuhan. Ada banyak orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di mana orang itu ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Perkara-perkara diperbuat oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, bahkan ada seorang hamba Tuhan memiliki sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Naik turun ke surga. Nah saudara, naik turun ke surga. Lalu saudara kasih Tuhan. Seringkali pengalaman rohani itu kan pengalaman rohaninya seseorang. Lalu kita meresponi dengan sesuatu yang mungkin agak negatif. Wah, itu enggak alkitabiah. Kalau saya begini, saudara. Kalau itu sebuah pengalaman rohani seseorang, ya biarkan itu pengalaman rohani seseorang. Pengalaman rohani dirinya sendiri. Tapi jangan sampai pengalaman rohani itu dijadikan doktrin. Nah, ini yang seringkali memaksa orang agar pengalaman rohani itu diikuti. Dan itu salah, saudara. Karena setiap kita ini punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Saya percaya pengalaman satu dengan yang lain pasti berbeda-beda, saudara. Betul bukan, saudara? Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu punya pengalaman rohani. Pada saat saya sakit, sudah tidak ada harapan. Dan saya tidak pernah bermimpi menjadi orang Kristen dan menjadi hamba Tuhan, saudara. Nah tentunya apa yang saya alami tidak akan dijadikan doktrin. Saudara, ini pengalaman rohani seseorang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk tetap andalkan Tuhan. Keberhasilan seseorang tidak berdasar dari pengalaman. Mungkin orang itu sudah banyak pengalaman, namun pada kenyataannya hidupnya masih tetap stagnan dalam seperti itu. Mari kita mau belajar. Jangan pernah mengandalkan dengan pengalaman kita. Petrus punya segudang pengalaman dalam hal menangkap ikan. Karena dia tinggal di tepi pantai dan mulai dari kecil dia sudah diajar, sudah mengerti seluk-beluk tentang pengalaman untuk menangkap ikan. Dan pada kenyataannya, pada malam hari itu, dia nol, tidak mendapatkan apa-apa. Namun ketika Petrus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, menuruti apa yang diperintahkan Tuhan, maka Petrus berhasil. Pengalaman tidak menentukan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Tetapi keberhasilan kehidupan kita ditentukan oleh hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Katakan sama-sama, mengandalkan Tuhan. Penting, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus perintahkan Petrus untuk menebarkan jalannya ke tengah laut, apa yang terjadi, saudara? Petrus ini memiliki sebuah pengetahuan. Tahu di mana letak ikan berkumpul. Saudara, saya juga sering lihat di YouTube itu orang-orang yang memancing, orang-orang yang cari ikan tenggiri. Saudara memancing,
Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, hebat ya nelayan-nelayan itu tahu di mana letaknya ikan-ikan tenggiri banyak. Sehingga kapal itu sampai bertonton, ini mancing manual saudara. Seneng banget saudara. Wah, kapan-kapan kalau ada waktu bisa ikut gimana caranya pengalaman saudara. Nelayan tahu tempat di mana ikan tenggiri itu ada. Nah saudara yang kasih Tuhan, mereka punya pengetahuan. Nah ternyata saudara tanda-tanda alam. Di mana ketika ada burung-burung mengerumuni di situ banyak ikan. Itu salah satu tanda pengetahuan juga, pengetahuan secara alamiah. Saudara, kalau orang Jawa namanya ilmu niteni. Saudara. Kalau zaman dulu kalau sudah ada garengpung, mungkin yang luar bukan orang Jawa nggak ngerti garengpung. Zaman sekarang mungkin anak sekarang nggak ngerti garengpung. Ya, berarti itu musim kemarau sudah tiba, betul saudara? Tanda-tandanya itu banyak hal saudara. Nah, pengetahuan didapat dari mana? Pengetahuan didapat dari belajar, dari bangku sekolah, knowledge, pengetahuan. Nah saudara, tapi saudara ada banyak orang yang punya pengetahuan tinggi, pengetahuannya hebat. Namun pada kenyataan hidupnya juga tidak mengalami keberhasilan. Kenapa? Padahal pengetahuannya hebat. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup keberhasilan kita, orang yang berhasil itu tidak ditentukan oleh pengetahuan. Meskipun pengetahuannya hebat, segudang, tahu segala hal. Tanpa Tuhan, nol. Tetapi ketika pengetahuan itu dikesampingkan dan belajar untuk meresponi akan kebenaran firman Allah, mau melakukan kebenaran firman Allah, maka di situ keberhasilan akan terjadi, saudara yang kasih Tuhan. Seringkali orang mengandalkan pengetahuannya. Banyak orang mengandalkan dengan kemampuan yang hebat. Saudara, kadangkala kita ketika ketemu dengan orang yang memiliki pengetahuan menjadikan kita minder. Betul, saudara? Wah, hebat banget teorinya. Saudara, pengetahuan bukannya sekedar untuk teori, tetapi pengetahuan itu harus dipraktekkan, disertai dengan kuasa Tuhan. Maka di situ akan terjadi mujizat yang luar biasa. Jadi saudara kasih Tuhan, yang kedua, jangan andalkan pengetahuan, tetapi andalkan kuasa Tuhan. Jangan andalkan pengalaman, tetapi andalkan kuasa Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ketika Petrus diminta menebarkan jalan, Tuhan Yesus, Petrus mau, Simon Petrus mau lakukan itu. Dan apa terjadi saudara kasih Tuhan? Mujizat. Simon itu mendapatkan ikan yang banyak. Skill itu bisa diasah, diajar saudara. Tapi jika skill itu tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah dilakukan, dan hanya mengandalkan dengan kekuatan dirinya sendiri, saya yakin tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika skill itu didasari oleh karena kebenaran firman Allah, Tuhan akan memberkati dengan double porsi. Saudara yang kasih Tuhan, acap kali banyak orang mengandalkan skill. Wah, saya punya keahlian macam-macam, saudara. Dan saya masih banyak belajar, saudara. Banyak belajar untuk perihal skill, saudara. Selama kita masih hidup, kita mau belajar banyak skill. Ketika saya di Pelmas, saudara, banyak hal yang kita kerjakan. Tapi semata-mata bukan karena untuk menonjolkan atau kemampuan atau skill, tetapi tujuannya untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara, mungkin ini masa pandemi. Kita ada latihan namanya bagaimana caranya membuat mie bakso, bagaimana caranya membuat tanaman hidroponik, bagaimana caranya membuat roti. Bahkan di tempat ini pun juga diajari bagaimana caranya membuat, ini menambahkan skill. Tapi jika skill itu tidak dipraktekkan dan tidak dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak menyertakan Tuhan, banyak orang masakannya enak. Betul saudara? Saya pernah masuk di satu warung, masakannya enak. Tapi saudara kasih Tuhan, tapi kok sepi gitu saudara. Masakannya enak, sepi, harganya juga murah, kok sepi.
wah sekelnya bagus, pelayanannya bagus, tapi kenapa sepi? Ya karena dia orangnya gini, Pak, masakan saya tuh enak. Masakan saya enak. Dia percaya diri. Betul. Percaya diri itu bagus. Tapi kalau hanya mengandalkan dan kekuatan dirinya sendiri, hasilnya nol. Saya bilang, kalau engkau membanggakan dengan skill dan kemampuanmu, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa menyertakan Tuhan, tanpa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka hasilnya akan nol. Dan ketika orang ini mulai belajar untuk membuka hati, mau melakukan kebenaran firman Tuhan, dan menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu terjadi mujizat yang luar biasa. Jadi sudah kasih Tuhan, pagi hari ini kita dapat belajar. Jangan pernah kita mengandalkan dengan pengalaman kita. Jangan pernah kita mengandalkan dengan pengetahuan kita. Dan jangan pernah kita mengandalkan dengan skill, kemampuan, kapasitas yang ada pada diri kita. Coba Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Diberikan berapa talenta, saudara? Diberikan 3, 5, 3, dan 1. Betul? Yang 1 dipendam. Akhirnya tidak berbuat apa-apa. Yang diberikan karunia banyak, dikerjakan dan libatkan Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Mari kalau kita punya skill kemampuan, bagikan itu, saudara. Bagikan itu kepada orang lain agar nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah pagi hari ini kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Simon. Ketika Simon, karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku mau lakukan. Karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku mau kerjakan. Karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku mau belajar mengerjakan dengan sepenuh hati. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, singer menaikkan pujian ini mulai dari bait pertama. Yesus, haleluya. Yesus. Pagi hari ini kami mau belajar untuk melakukan. Kunci untuk hidup berhasil bukan karena punya pengalaman segudang, bukan karena memiliki pengetahuan yang hebat, dan bukan karena ada skill yang mumpuni dalam hidup kita, tetapi karena mengandalkan kuasa Tuhan. Di mana sebentar Tuhan Yesus, kami akan sekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami membuka hati dan kami mau lakukan apa yang Kau perintahkan bagi kami. Firman Tuhan adalah simple, perintah dan janji. Ketika kami melakukan akan perintah Tuhan, maka kami akan menikmati janji-janji Tuhan. Sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Petrus, Simon. Maka Simon berhasil mendapatkan ikan sampai 2 perahu itu penuh dengan ikan. Dan saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan. Mari saudara kita bangkit berdiri, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan kuasa Tuhan bekerja atas kita. Dan hanya di tangan-Mu kuserahkan hatiku ya Tuhan. Ibu milikmu selamanya.
Saya mengundang yang akan hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita. Yesus aku Saudara angkat tangan, arahkan mata iman saudara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan diri di hadapan-Mu. Firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami tidak mengandalkan dengan pengalaman kami, mengandalkan dengan pengetahuan kami, mengandalkan dengan skill kami, tapi kami mau andalkan Tuhan. Kami mau melibatkan Tuhan, kami mau menyertakan Tuhan. Di mana pagi hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami, lawat kami dan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan kedua hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus, baik Pak Bambang dan Pak Narto. Tuhan urapi secara khusus, biarlah kami memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kedua hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu pula kami menyerahkan anggur dan roti ini ke dalam tangan Tuhan. Memang roti dan anggur ini adalah roti dan anggur biasa. Di dalamnya tidak ada kuasa apapun. Namun ketika kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan akan membubuhkan kuasanya. Maka di dalamnya ada mukjizat dan kuasa yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika kami bersekutu dan tubuh dan darah-Mu, kami dipulihkan, hidup kami diberkati. Demi nama Tuhan Yesus, kami terima ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Di tangan-Mu inilah hidupku Tuhan. Di tangan-Mu ini hidupku, selamanya. Mari saudara yang sudah dapat untuk bangkit berdiri, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidupmu tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung dari pengetahuan, pengalaman dan skill, tetapi bergantung dari Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Tuhan Yesus telah mengorbankan hidupnya bagi kita, supaya kita beroleh hidup. Hidup di dalam dunia hanyalah sementara, tetapi hidup bersama dengan Tuhan kekal adanya. Mari saudara kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan saudara. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup bagi dunia. Saudara, roti yang telah kita pecah
dicapsakan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus akan menyatu di dalam tubuh kita. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Jika engkau percaya, makan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Roti adalah tubuhmu telah menyatu dengan tubuh kami, sehingga tubuh kami di suatu hari kelak akan boleh tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman Tuhan, saudara. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara percaya dosamu sudah diampuni Tuhan? Jika kau percaya, bukankah cawan yang olehnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum penuh iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Oh, sembah Dia, saudara. Saatnya saudara bersekutu dengan Tuhan. Saatnya saudara menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, dia la masya. Oh. Haleluya. Di masa pandemi ini Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami harapkan, yang menjadi skala prioritas dalam kehidupan kami hanyalah Engkau Tuhan. Kami melihat akan kasih sayang Tuhan yang begitu limpah atas kami. Jika ada di antara jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan lemah, sedang gundah, sedang putus asa, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami sakit penyakit, darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyucikan, dan darah Yesus memberikan jalan keluar. Sebab hidup kami hidup karena iman, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan ketika kami percaya kepada Tuhan, maka itu akan menentukan segala berkat yang akan kami terima dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah diberkati dan dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami menyatukan hati. Berdoa buat Ibu Maria Sonya yang saat ini sedang opnam di rumah sakit Satiwa karena pendarahan. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kuasa-Mu dari tahun 2000 yang silam sampai detik ini masih ada. Mujizat Allah masih berlaku. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Demi nama Yesus. Begitu pula kami serahkan jemaat-Mu, baik di tempat ini maupun yang ada di Tugu. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh keluarga, rumah tangga mereka, baik kehidupan suami, istri, anak-anak, orang tua, pekerjaan, studi mereka, ekonomi mereka, semua apa yang menjadi pergumulan mereka. Satu hal yang kami minta, tetaplah Engkau menjadi Allah yang menjadi andalan dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini maupun di Tugu, menuntun setiap perjalanan kehidupan mereka, membawa mereka untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau secara pribadi.
sehingga mereka tetap ada dalam perlindungan, ada dalam kesehatan, ada di dalam berkat yang limpah, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tuhan, Engkau senantiasa berkemah atas segenap kehidupan mereka, dijauhkan dari segala roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut. Perlindungan-Mu tetap nyata bagi jemaat-Mu. Bangsa dan negara kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan juga tetap memberkati. Terima kasih Bapa. Kota Sleman, Kota Jogja juga tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kota kami. Jemaatnya diberkati Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat sandaran kami. Engkaulah tempat yang menjadi kami mencurahkan seluruh isi hati kami. Engkau andalan kami. Engkau segala-galanya bagi kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab itu kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab itu jemaatnya diberkati Tuhan. Jangan takut, jangan berkecil hati. Tetaplah percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menuntun. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan membawamu maju. Tuhan akan membawamu naik. Maka segala perjalananmu akan dibuatnya beruntung. Karena Tuhan Yesus, berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah turun atasmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kedua berkat ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan makan luas. Ya enakku, dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada saat pagi hari. Demi nama Tuhan Yesus kami akan doakan. Amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Tuhan senantiasa menjadi andalan kita bersama. Haleluya. Amin.